Oke, sekarang saya akan menjelaskan eh, sedikit tambahan tentang konstruktor. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa konstruktor itu adalah metode yang nama metodenya ini sama dengan nama kelas. Seperti bisa kita lihat dari yang sudah kita buat sebelumnya tentang lingkaran. Nah, nama kelasnya adalah lingkaran, kemudian nama metodenya ini juga lingkaran. Nah, ini disebut dengan konstruktor. Nah, pertanyaannya sekarang kita lihat di dalam slide ini, eh, ada dua hal yang dijelaskan di sini. Konstruktor tidak memiliki nilai kembalian dan tidak juga void. Artinya apa di sini? Konstruktor itu bukan suatu metode yang non void, bukan juga suatu metode yang void. Jadi konstruktor itu adalah metode khusus yang dia bukan bagian dari metode yang bersifat void ataupun non void. Nah, kenapa? Nah, ada dua alasan di sini. Alasan yang kedua ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sesuai dengan definisinya, bahwa konstruktor itu nama nama konstruktor atau nama metodenya itu harus sama dengan nama kelas. Nah, jadi sama. Jadi kalau ini mungkin bisa kita pahami ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, di sini lingkaran, nama metodenya dan nama kelasnya lingkaran sama. Nah, jadi ini maksudnya penjelasan dari yang kedua. Tapi yang pertama, tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri. Nah, kita coba lihat di sini. Sebelumnya kita kalau melihat suatu metode yang sifatnya non void, dia akan mengembalikan data seperti ini misalnya ya. This.r ini berarti dia akan mengeluarkan data, menjadikan bahwa jari-jari ini sebagai output dari metode getData ini. Dan this.r ini tipe datanya float. Float ini adalah tipe data, dan juga jangan lupa float ini juga sebenarnya dia adalah kelas. Nah, float ini gak kelas sebenarnya. Nah, jadi tipe data yang kita keluarkan di sebelah sini nih, float, integer, kemudian kita sudah bahas byte, char, dan seterusnya, itu sebenarnya adalah kelas. Nah, dan R ini adalah objek. Float ini kelas, R ini adalah objek. Termasuk kalau kita buat seperti ini, float ini adalah kelas, get datanya adalah metode. Kenapa? Karena di dalam metode itu ada script-script yang bisa kita gunakan sebagai script yang nanti akan dimanfaatkan oleh metode ini. Nah, jadi float ini sekali lagi ini adalah kelas. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat seperti ini, public lingkaran, lingkaran ini adalah nama kelas. Dan lingkaran ini juga sudah merupakan kelas. Tidak perlu kita membuat tulisan public lingkaran, lingkaran. Lingkarannya dua kali, enggak usah. Karena lingkarannya itu juga sudah berfungsi sebagai nama kelas. Jadi dia memiliki fungsi ganda di sini lingkarannya itu. Nah, dia sebagai kelas, nah mirip seperti ini. Dia juga sebagai metode. Jadi dia berfungsi sebagai metode, bisa juga berfungsi sebagai pendefinisian kelas. Seperti ini. Sehingga otomatis maka lingkaran ini adalah suatu metode khusus yang dia melakukan inisialisasi di dalam metodenya, di mana nama kelasnya sama dengan nama di mana nama metodenya ini sama dengan nama kelas. Nah, sehingga dalam slide dijelaskan tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri. Tipe kembaliannya kalau misalnya ini memang dikembalikan, tipenya itu sama dengan tipe kelas itu sendiri, berarti kelas lingkaran. Tidak perlu lagi kita menuliskan public lingkaran kemudian lingkaran, cukup public lingkaran saja, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri.